RRI IKN, program khusus ibu kota dengan sajian informasi aktual dan akurat. Ekonomi, pendidikan, teknologi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, serta hiburan. Merajut kebinekaan sebagai media negara kesatuan untuk dunia. RRI IKN disiarkan langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara melalui FM 98,3 MHz dengan teknologi penyiaran terkini secara multiplatform. RRI IKN, Smart Mendunia. Pendengar dan pemirsa YouTube RRI IKN langsung dari Viewing Deck Istana Garuda Ibu Kota Nusantara. Saat ini saya Femi Sariora hadir untuk Anda bersama narasumber kita Desiderius Fibi Indrayana yang merupakan Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan Otorita Ibu Kota Nusantara. Kita akan mencari tahu seperti apa nih pengelolaan gedung yang saat ini ada yang sudah difungsionalkan jelang 17 Agustus 2024. Pak Fibi, selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak. Oke, ini keliling, puji Tuhan, alhamdulillah kabarnya baik nih Bapak. Gimana Bapak kabarnya? Lagi sehat-sehatnya sekarang nih. Dan lagi sibuk-sibuknya Bapak ya? Iya, menjelang HUT RI kita harus lebih sehat, lebih konsentrasi, lebih fokus dan segalanya. Oke, dan Pak Fibi ini juga ya, seperti ya informasi-informasi yang beredar. Wah, ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pengelolaan gedung dan kawasan. Nah, ini seperti apa nih Pak Fibi? Ya, sekarang sebetulnya kalau boleh kami sampaikan, kami dari Direktorat Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan cenderung lebih konsentrasi kepada bagaimana menghidupkan ekosistem pada infrastruktur khususnya bangunan gedung yang sudah siap. Seperti halnya di HPK, seperti halnya di beberapa rusun, di Kemenko dan sebagainya. Walaupun kebijakan dari pimpinan bahwa pengelolaan sendiri masih dikelola oleh PUPR mengingat bahwa bangunan tersebut masih di masa pemeliharaan. Namun kami sudah diminta untuk berkolaborasi, inklusif kolaboratif, melakukan apa istilahnya ya, mendatangkan ekosistem seperti halnya melakukan inisiasi terhadap tenan-tenan baik itu yang UMKM maupun yang branded, dan juga kami juga melakukan endorse dan juga inisiasi memasukkan perbankan seperti halnya Bank Himbara, BRI, BNI, Mandiri maupun bank swasta seperti halnya BCA, Danamon dan lainnya seperti halnya BPD, seperti halnya Kaltimtara dan sebagainya. Jadi kalau boleh saya ceritakan, sekarang kita Otorita IKN ini masuk ke new chapter. Dulu orang bicara masalah mengejar bagaimana ini selesai. Sekarang bagaimana ini teroperasionalisasi dengan baik, bagaimana ini benar-benar dapat terdeliver dalam bentuk ekosistem yang hidup, tentunya yang mengedepankan smart, green dan sustainable. Oke, jadi memang kalau anggapan orang yang di luar sana ya, banyak juga informasi bahwa IKN ini mangkrak, IKN ini tidak berjalan, tidak benar nih Pak Fibi? Sangat tidak benar dong. Iya, karena apa? Memang kalau dikatakan bahwa ini selesai, memang belum selesai. Karena ini bicara pada 5 stage sampai 2045. Di mana stage pertama yaitu dari 2022 sampai akhir 2024 kita baru bicara menyiapkan prasarana dasar dan sosial perintis atau yang pertama untuk penyiapan pemerintahan. Sehingga memang belum boleh dikatakan bahwa wah hanya seperti ini aja ya. Oh, cuman seperti ini ya. Belum nih, ceritanya panjang. Ini panjang dan saat ini kalau boleh saya katakan progres sudah lebih dari 80%. Karena kita harus melihat tidak hanya bicara gedung yang terbangun tapi juga infrastruktur dasar yang ada seperti halnya jalan, drainase, MUT, persiapan IPAL dan sebagainya. Mereka harus melihat secara whole package, jangan melihat secara parsial saja. Oke, dan memang pendengar ya, Ibu Kota Nusantara saat ini sangat indah ya dengan bangunan-bangunan yang sudah berdiri dan tentunya untuk visi Indonesia Emas di 2045. Kemudian Pak Fibi, tadi disampaikan bahwa ada yang sudah dioperasionalkan, ada yang dalam masa penjajakan misalnya tadi untuk perbankan dan segala macamnya nih. Nah, yang sudah deal-dealan nih istilahnya sudah oke dan sudah bisa operasional setelah 17 Agustus ini yang mana saja nih Pak? Ya Mbak bisa melihat misalnya di Kemenko 1, di retail galeri yang ada di sepanjang apa namanya Plaza Seremoni, perbankan sudah masuk, ATM sudah masuk, mesin cetak kartu sudah masuk bahkan dari BRI, BNI, Mandiri, Danamon, dan ini sebentar lagi mau masuk Kaltimtara. Ini kemarin di GB ke-7 baru melakukan GB terhadap BCA. Terus kalau kita masuk ke persilnya ASN, rusun ASN 4 pada misalnya Tower 6 atau Tower 5, itu sudah masuk Indomaret, sudah masuk namanya BNI Cafe, sudah masuk apa namanya
vending machine dari Coca-Cola Group dan sebagainya sudah mulai hidup ini. Terus bicara masalah semacam coffee shop, sudah ada Gade Coffee, sudah ada menjelang masuk ini rumah makan Padang sederhana, terus masuk Excelso dan sebagainya. Ini istilahnya step by step menuju kepada akhir tahun, menurut saya ini bakal ramai banget. Karena bicara masalah membuka usaha di sini, saya yakin siapapun orangnya kalau punya usaha, orang akan mengejar ke sini. Karena apa? Di sini menjual apapun, gaungnya, gemanya akan langsung menasional. Karena ini menjadi barometer, pandangan, konsentrasi, titik point of view dari hampir seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita menjual apapun produk kita di sini, ini sudah sama saja kita direct selling, kita promote produk kita tidak hanya pada konteks IKN saja, tapi nasional. Oke, jadi memang peningkatan ekonominya luar biasa di sini, Bapak. Keren sekali. Dengan 2 juta penduduk katanya hanya boleh di IKN? Kalau saya dengar dan saya baca dari regulasi yang sudah beredar, memang sekitar itu, bahwa kita tentunya tidak mau memindahkan atau mau menduplikasi sebuah kota yang macet, yang terlalu padat. Kita sungguh-sungguh mau menciptakan sebuah kota yang baik, ideal, smart, green, sustainable, sehingga bicara populasinya juga harus diatur. Di mana tempat peruntukan huniannya juga diatur, nggak boleh ngacak gitu loh. Perkantoran ya perkantoran, finance center ya finance center. Bicara masalah komunitas penduduk juga komunitas penduduk dan sebagainya, memang harus diatur. Bahwa ternyata angkanya 1 juta, 2 juta atau dan sebagainya, tentu ada ahli-ahli tertentu yang memang bisa melakukan satu perhitungan idealnya dengan luas. Misalnya saat ini persil kita kan kurang lebih di 260.000 hektar gitu misalnya. Terus KIPP di 6.000 sekian hektar, cocoknya dihuni oleh berapa ribu atau berapa juta, menurut saya ada ahli-ahli. Berarti ini sangat terorganisir dan terencana nih, Pak Fibi. Iya, itulah kelebihan dari IKN. Kita membangun dari nol, sehingga kita bahkan meletakkan kabel, meletakkan infrastruktur, meletakkan utilitas, benar-benar sudah tertata. Harapan kita tidak ada lagi nanti baru berjalan 1 tahun ada gali kabel Telkom, ditutup gali kabel drainase dan sebagainya. Enggak, kita benar-benar semuanya teratur, tertata melalui MUT, sehingga benar-benar kota ini ya kota dunia lah, kota dunia untuk semua ya Bapak ya, lovable city ya. Betul, cocok. Oke, jadi memang pas nih untuk pengelolaan gedung kawasan dan perkotaan nih Pak Fibi ya. Yes. Untuk pengawasannya seperti apa nih Bapak? Kalau bicara pengawasan, tentunya idealnya nantinya seiring sejalan dengan bertumbuhnya kota ini, direncanakan bahwa seluruh pengawasan terhadap kehidupan kota ini, khususnya dalam layanan utilitas, bisa dikontrol melalui satu tempat yang namanya command center. Kalau mau melihat saat ini istilahnya benihnya atau cikal bakalnya, bisa dilihat di Tower Helokonia pada lantai 2 di hunian HPK. Tapi nantinya command center yang sesungguhnya akan diletakkan di dalam town hall atau balai kota, atau juga boleh disebut sebagai kantor IKN-nya yang saat ini sedang dibangun, dan rencananya pada semester pertama 2025 akan bisa dioperasionalisasikan. Yang terakhir nih Pak Fibi, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa YouTube IKN dan juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan terkait Ibu Kota Nusantara? Kalau saya secara pribadi begini, jangan berstatement berdasarkan apa yang didengar dan dilihat melalui medsos. Karena apapun yang ada di medsos itu lebih kepada bagaimana orang yang mengupload pingin menyampaikan sesuatu. Tapi cukup datanglah, ini bukan luar negeri loh, ini cuman di Kaltim. Terbanglah, luangkan waktu, datanglah dan lihatlah langsung. Saya yakin dan saya menggaransi kalian akan terpana, kalian akan terpesona. Mengapa? Karena ternyata sehebat ini yang bangun murni Indonesia, bukan kolonial, bukan orang bule. Ini Indonesia, anak bangsa yang membangun sebuah kehidupan perkotaan pemerintahan yang luar biasa ini. Itu saran saya. Oke, ini mendengarkan pembicaraan Pak Fibi benar-benar semangat kemerdekaan ya. H-1 ya, H-1 ya. Luar biasa. Oke, Pak Fibi, terima kasih untuk informasinya, waktunya, hal positif ya, vibes positif dari seorang Desiderius Fibi Indrayana. Tentunya bisa menginspirasi kita semua bagaimana mencintai Indonesia. Karya anak bangsa sudah menjadi sejarah dalam peradaban baru Ibu Kota Nusantara. Livable and lovable city. Saya Femi Sariora, reporter Anda bersama Wak Derina, kameramen dan juga pengarah acara.